Terima kasih pemirsa Pagak TV, pancen apik nggak di komen. Saya Satria Nugraha. Saat ini saya berada di Universitas Negeri Malang, tepatnya di Aula Perpustakaan, menghadiri acara revitalisasi bahasa Jawa berbasis komunitas di Malang Raya. Saya sekarang bersama Bapak Awaludin, ya, sebagai penanggung jawab kegiatan Balai Bahasa Jawa Timur. Selamat sore Pak Awaludin. Selamat sore. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini seperti apa, Pak? Maksud dan tujuannya itu adalah ingin menghidupkan lagi atau ingin memperkuat status vitalitas bahasa Jawa, karena memang bahasa Jawa itu mungkin dianggap banyak orang tidak dalam status yang berbahaya karena masih banyak penuturnya. Tapi disukai atau tidak, bahasa Jawa itu sudah mengalami penurunan. Betul, penurunan terutama di ranah kromo. Jadi di kromo inggil terutama. Jadi yang digunakan itu lebih ke bahasa Jawa yang nguku. Nah, tujuan yang diadakan ini adalah agar penutur Jawa itu nanti bisa tumbuh lebih banyak lagi, terutama di generasi muda. Jadi bahasa Jawa itu tidak punah, gitu. Yang hadir di sini komunitas dari mana saja, Pak? Rata-rata komunitas yang ada di Malang Raya. Jadi dari berbagai usia, tidak hanya dari generasi muda saja, tapi dari praktisi juga, dari generasi tuanya juga. Jadi mereka-mereka yang punya perhatian lebih ke bahasa Jawa. Harapan Bapak Awaludin terkait pelestarian bahasa Jawa, apakah Pemda nantinya Malang Raya dilibatkan ke depannya? Otomatis ya, karena Pemda itu adalah pemangku kepentingan juga, jadi mereka juga pemangku kepentingan, pemangku kebijakan. Jadi kami mengharapkan nanti Pemda juga bisa mendorong tumbuh kembangnya bahasa Jawa, terutama di kalangan milenial, karena kita tahu segala sesuatu itu kalau di kalangan milenial, apalagi yang berbahasa Jawa itu kan dianggap tidak berprestis, tidak ada prestisnya. Tapi suka tidak suka, kita itu harus tahu kalau yang namanya bahasa Jawa itu bisa sukses. Contohnya Korea Reomit, dia pakai bahasa Jawa tapi dia bisa sukses di YouTube. Kemudian Bayu Skak, kemudian di Surabaya ada Londo Kampung, kemudian ada Kadur atau Kadir, itu juga di Instagram dia sangat sukses sekali. Nah, jadi bahasa Jawa itu bukan hanya tidak berprestis, tapi ternyata bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah juga. Jadi maksud kami adalah jangan malu berbahasa Jawa. Mungkin yang harus dilakukan itu adalah mendorong kecintaan generasi muda untuk menggunakan bahasa Jawa dan menginternasionalkan bahasa Jawa. Jadi tidak hanya di status di nasional saja, tapi kancahnya sudah internasional. Itu harapan kami ke depan. Ada satu kampung budaya, Pak, di Kota Malang itu tiap hari Jumat itu praktek tembang mocopat Jawa. Menurut Bapak seperti apa nanti? Apakah komunitas ini boleh menampilkan ide-ide ekonomi kreatif dalam hal pelestarian bahasa Jawa? Itu tentu boleh sekali, Mas. Jadi kami juga ingin dengan kegiatan itu tuh nantinya akan tumbuh kegiatan serupa seperti itu. Jadi tidak hanya mau copat saja, tapi banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan. Jadi mungkin kalau mau copat itu kan mungkin terlalu ekstrim untuk anak milenial ya. Tapi yang paling mudah adalah berkomunikasi dulu dengan bahasa Jawa. Jangan malu menggunakan bahasa Jawa. Jadi yang didorong itu adalah bagaimana kita menggunakan terlebih dahulu. Setelah itu, kalau kita sudah cinta, nah otomatis kita juga akan ajang lainnya itu kena. Jadi tidak hanya mau copat, tapi mungkin nanti topeng Malangan, kemudian nanti mungkin ada tembang Solo, kemudian seperti kita tahu Didi Kempot itu dari tembang Jawa, kemudian dia dijadikan lagu pop dan sebagainya. Nah, Via Valen juga, kemudian siapa lagi penyanyi dangdut itu kan berangkatnya dari bahasa Jawa. Jadi kalau kita arahnya itu langsung memaksa ke mau copat, mungkin nanti milenial akan ada penolakan ya, Mas ya. Tapi kami berusaha lebih persuasif. Ayo kita cintai dulu bahasa Jawa. Setelah itu baru kalian belajar klasiknya. Jadi tidak langsung dipaksa untuk belajar klasik, karena itu akan menakutkan. Seperti tadi Pak Gatot kan belajar bahasa Jawa itu menakutkan. Jangan sampai seperti itu. Ya, bahkan kadang anak SD itu belajar bahasa Jawa nilainya nggak bagus-bagus amat itu, Pak. Kayak ada semacam trauma atau ketakutan itu seperti itu. Ya. Nah, bagaimana solusinya orang tua bisa mengajari bahasa Jawa dengan baik dan benar, Pak? Betul. Jadi yang pertama memang pondasinya itu adalah di keluarga dulu sih, Mas. Betul. Jadi Mas Satrio tahu kan, zaman sekarang itu kita orang tua
cenderung jarang mengajarkan anak kecil atau anak kita untuk berbahasa Jawa. Kita lebih memilih mereka untuk bisa belajar bahasa Inggris. Kita lebih suka kalau mereka itu pandai berbahasa asing lainnya, bahasa Mandarin, Jepang dan sebagainya. Tapi sadar atau tidak, jurusan bahasa Jawa di Australia itu sudah sangat maju. Pak George Quinn itu siswanya orang Australia semua, tapi kalau Mas Satrio buka di YouTube-nya Pak George Quinn banyak membuat drama-drama berbahasa Jawa. Sri Ngilang itu salah satunya mereka, dan semua pemainnya itu bule, orang Australia. Jadi kenapa orang asing itu mau belajar bahasa Jawa? Kita yang orang Indonesia, orang Jawa tidak mau mengajarkan ke anak kita sendiri. Ada satu contoh Pak ya, kan tiap bulan diadakan pertunjukan ya, ketoprak ataupun wayang di Taman Krida Budaya Jawa Timur. Tapi kok penontonnya kurang meriah, kurang wah kok agak sepi itu. Ini bagaimana ini Pak mengatasinya ini? Iya. Jadi gini, kalau tadi kan saya bilang itu adalah kesenian klasik. Sasaran kita itu adalah generasi milenial. Jadi mungkin itu bisa kita perkenalkan secara pelan-pelan, tapi sebelumnya harus mencintai dulu. Jadi kalau mereka itu merasa bahasa Jawa itu dalam tanda petik tidak keren, ya otomatis mereka tidak suka budayanya. Tapi kalau mereka itu sudah merasa, oh dengan bahasa Jawa saya itu bisa terlihat lebih keren, nah otomatis mereka juga akan suka dengan budayanya. Dan dari nilai-nilai cerita klasik seperti itu malah justru bisa diimplementasikan di kehidupan kita. Nilainya itu kan pesannya banyak sekali Mas. Saya nonton videonya bule nyanyi lagunya Didi Kempot itu kok banyak yang nonton, viewer itu faktor apa kira-kira Pak? Apa teknologi musiknya atau kata-katanya atau sosok Didi Kempotnya atau seperti apa? Ya. Kalau saya, atau memang wanitanya cantik emang bule? Ya kalau itu memang susah Mas ya. Jadi kalau saya lihat memang sekarang itu fenomenanya Didi Kempot itu sedang naik daun sekali kan. Jadi sekarang sobat ambyar itu tidak hanya dari generasi tua, tapi generasi muda, kaum milenial itu banget banyak sekali. Yang pertama itu adalah musik itu kan bahasa universal. Musik itu tidak mengenal bahasa, musik tidak mengenal suku, agama, ras, antar golongan dan sebagainya. Memang itu bahasa universal. Nah, dari situlah daya tariknya itu sebetulnya dari musik itu sendiri, dari Didi Kempot. Jadi ketika anak muda sekarang itu pertama menggemari musiknya dulu. Setelah itu baru kita dorong ke bahasanya. Ini bahasa Jawa. Jangan hanya menyukai musiknya, tapi pelajarilah juga bahasanya, pelajarilah budayanya, pelajarilah nilai-nilai yang ada di dalam bahasa itu. Karena dalam sebuah bahasa itu ada satu budaya. Kalau bahasa itu punah, berarti budayanya juga punah. Nah seperti itu. Jadi kenapa kok tiba-tiba Via Valen itu terkenal dengan bahasa Jawanya, kemudian Didi Kempot? Ya karena itu, karena musiknya dulu yang dikenalkan. Jangan ke teorinya dulu, tapi lebih ke bagaimana bisa menarik hati kaum milenial itu. Bagaimana harapan Bapak Awaludin yang terakhir ya terkait media massa dalam hal pelestarian bahasa Jawa ke depan Pak? Kalau kaitannya ke media massa, otomatis media massa tidak bisa menggunakan bahasa Jawa karena kan banyak koran yang berbahasa Indonesia. Tapi kan kita punya majalah yang berbahasa Jawa, Panyebar Semangat, kemudian Joyoboyo dan sebagainya. Nah, dari situlah kita bisa kita bukan memaksa ya, kita bisa mendorong generasi muda untuk turut berkontribusi di situ. Jadi mungkin mereka nantinya bisa membuat cerita pendek berbahasa Jawa, kemudian puisi berbahasa Jawa dan dikirimkan ke Penyebar Semangat dan Joyoboyo. Ketika mereka sudah mulai, katakanlah saya menulis puisi atau cerita pendek di majalah berbahasa Jawa, saya bilang sama teman saya, karena saya ingin karya saya dibaca. Setelah itu teman saya akan menyebarkan ke temannya yang lain. Teman itu akan dari getok tular itulah nanti kita bisa istilahnya menginspirasi banyak orang. Siap. Terima kasih penjelasannya Bapak Awaludin. Maaf mengganggu waktunya dan moga-moga Balai Bahasa Jawa Timur bisa bekerja sama dengan media yang online Pak, media berbasis teknologi 4.0. Demikian Pak TV, Pak Api nggak komen.